هذه النية ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى الرسول المجتبى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأولاده وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام الطاهرين شيخ الله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.
Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al shalawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulir rahmah. Allahumma qassim maqamal mahmud alladhi yafiduhu fihi al-awwaluna wal akhirun. Allahumma anfa'na ya Allah bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqinan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wa ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi ramadana waghfir lana dhunubana wa hassil maqasidana ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa baraka rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alimul ulama, para masyayikh, para kiai, para asatidz, para hujjat, wabil khusus guru-guru kita semua yang saya hormati dan saya muliakan, Ketua Dewan Syuro Masjid Jami' Al-Muttaqin, juga Ketua DKM Bapak Ustaz Sukarni beserta jajarannya. Tidak lupa pula segenap aparatur pemerintah, Bapak RW, RT beserta jajarannya,
Yang saya hormati Pak insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Jami' Al-Muttaqin yang saya muliakan dan saya hormati, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini Allah senantiasa masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir kembali, bisa duduk bersama di majlis taklim yang kita cintai ini di Masjid Jami' Al-Muttaqin. Yang alhamdulillah pada hari ini kita memasuki hari yang ke-16 di bulan suci Ramadan, yaitu termasuk bagian yang pertengahan di bulan suci Ramadan, yang mana nanti sebentar lagi insyaallah kita akan sesudah sholat tarawih kita akan memperingati nuzulul Quran yang insyaallah akan diisi oleh guru-guru kita, yang mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan bisa hadir. Kita katakan kita tidak ada halangan suatu apapun, dan nanti insyaallah kita akan petik ilmunya agar senantiasa bermanfaat bagi kehidupan kita, terutama kita bisa memuliakan Al-Quranul Karim. Sementara di zaman sekarang ini orang sudah banyak yang merendahkan dan melecehkan Al-Quranul Karim. Bahkan ada kemarin saya dapat informasi ya, di Amerika khususnya, di Amerika katanya sudah mengeluarkan kitab Al-Quran berikut dengan tafsirnya, tetapi tafsirnya juga mereka marah kitab-kitab tauhid lengkap dengan pakai bahasa Arab, tetapi dalam tauhidnya itu dibelokkan ke Trinitas. Ini pakai bahasa Arab. Nah ini masya Allah. Ya, juga terjemahan berikut dengan tafsirnya, tapi ala Amerika. Saya dapat informasi. Ya ini hati-hati. Ya mungkin zaman sekarang sih, kalau era sekarang ini ya mungkin insya Allah dapat terhandle. Karena alhamdulillah masih banyak guru-guru kita, para kiai, para habaib ya. Tapi wallahu a'lam, mungkin 5 atau 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, wallahu a'lam. Ketika dikaji, dilihat kitabnya ini bahasa Arab loh. Ternyata di dalamnya itu mengajak ya, mengajak untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dari kuamin dari ini perlu kita waspadai. Ya, bahkan kemarin di Bogor itu kan ada paket kiriman 10 Al-Quran. Ternyata begitu dilihat ya, surat Al-Maidahnya nggak ada ayat 51 sampai ayat 59 ya. Masya Allah ya, sampai sebegitunya orang ingin menjerumuskan umat Islam agar jauh daripada agamanya. Makanya zaman sekarang kita janganlah jauh-jauh daripada alim ulama, jangan jauh-jauh daripada kiai, karena mereka lah insya Allah dengan sababnya mereka insya Allah kita akan mendapatkan ridho ya, akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita sama-sama haturkan dan limpahan kehadiran baginda pemimpin kita Sayyidul Awwalin wal Akhirin, seorang nabi yang mempunyai syafaatul uzma dan sangat dinanti-nantikan syafaatnya oleh kita nanti, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para zuriyah keturunan beliau, para habib, hababah, para syarif syarifah, dan juga para sahabat-sahabatnya, para tabi'in atba tabi'in, dan kita selaku umatnya Pak insyaallah akan selalu memegang teguh ajaran beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kita kali ini insya
insyaallah kita akan membahas bagaimana caranya agar kita mendapatkan husnul khatimah. Karena husnul khatimah ini adalah salah satu perkara yang sangat dirindukan dan dinantikan serta diharapkan oleh seluruh orang. Tanpa terkecuali orang kafir sekalipun kalau dia mendapatkan husnul khatimah dia akan menjadi bahagia. Kita tahu cerita-cerita seperti yang ada di dalam kitab Nawadir, di dalam kitab Durratun Nasihin, juga di dalam kitab-kitab yang lain, bagaimana orang Majusi semasa hidupnya dia menyembah api, semasa hidupnya bergelimang dengan maksiat dosa, tetapi ketika dia mendapatkan cahaya Islam, mendapatkan hidayah di akhir hayatnya, mereka masuk Islam, di akhir hayatnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, mati dalam keadaan husnul khatimah, surganya Allah Subhanahu wa taala yang mereka dapatkan. Tetapi banyak pula orang naudzubillah subhanallahi ya di akhir hayatnya dia su'ul khatimah, penghabisan yang buruk, penghabisan yang jelek. Ini su'ul khatimah ini salah satu perkara yang sangat ditakutkan dan dikhawatirkan terjadi pada diri kita, terjadi pada anak cucu kita. Sehebat apapun ibadahnya kepada Allah, serajin apapun baca Qur'annya misalkan, sehebat apapun ilmunya, tetapi kalau dia matinya dalam keadaan su'ul khatimah, maka tidak ada harapan kembali untuk bisa menduduki surganya Allah. Kenapa? Karena kalau sudah su'ul khatimah, na'udzubillah, imannya akan keluar dan dia dihukumi kafir pada hakikatnya. Sedangkan hanya neraka lah tempat orang-orang yang kafir, dan orang kafir akan kekal tetap di dalamnya selama-lamanya. Na'udzubillah dari wabidan. Bagaimana dulu kejadian Ibar Siso, Balak bin Bakuro, ulama-ulama besar, boleh dikatakan sudah menjadi wali. Sudah menjadi wali. Barsiso wali, Bal'am bin Bakuro wali. Yang terjadi pada zaman kanjeng Nabi Musa alaihi salam, tetapi dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kewaliannya, meninggalnya dalam keadaan kafir, su'ul khatimah. Barsiso dan Bal'am bin Bakuro, 2 contoh kecil su'ul khatimah. Na'udzubillah subhanallah. Nah, insyaallah pada pertemuan kali ini mudah-mudahan kita semua jangan sampai mendapatkan su'ul khatimah. Ya Pak ya, amin ya rabbal alamin. Selalu kita meminta kepada Allah agar selalu dalam keadaan husnul khatimah, penghabisan yang baik. Di dalam sebuah kitab diterangkan di antaranya banyak sekali amalan wiridan ataupun bacaan ya yang dikutip daripada para alim ulama. Kalau kita ingin husnul khatimah, jangan lupa baca doa. Sesudah selesai sholat baca Rabbana hablana, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Yang artinya adalah Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah janganlah selipatkan hati kami sesudah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Ini minta kepada Allah agar selalu eksis, agar selalu tetap iman dan Islam selalu ada di dalam hati kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Juga di dalam kitab Nihayatul Sin, juga dalam kitab-kitab yang lain, salah satu di antaranya ada sholat sunnah namanya sholat sunnah li hifzil iman. Ada sholat li hifzil iman, yaitu sholat meminta kepada Allah agar iman kita dijaga jangan sampai terlepas. Kenapa? Karena yang sangat kita khawatirkan ketika sakaratul maut, ketika nyawa kita berada di tenggorokan kita, disitulah baik dan bagusnya seorang manusia. Makanya kata Rasulullah SAW yang ditulis hadisnya oleh Imam Ghazali di dalam kitab Yahya dan juga dicatat di dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan, Rasul mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu bil khawatim, tergantung ujungnya, tergantung akhirnya. Ya, tergantung akhirnya. Ketika sakaratul maut menjemput dia, ketika ruhnya keluar daripada badannya, dia bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat,
dia bisa mengucapkan asma-asma Allah, mengucapkan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insya Allah ada jaminan Pak, ada jaminan. Tetapi ketika nyawanya akan keluar, dia tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak bisa mengucapkan kata Allah, ini sangat dikhawatirkan. Dan ini pun terjadi dulu terhadap salah satu sahabat. Karena ada satu amalan yang ibunya tidak ridho, dia tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Sehingga kata Rasul, sudah, ibu kalau ibu tidak memaafkan anak ini, sudah kamu bakar saja. Kenapa? Lebih baik dibakar di dunia daripada dibakar nanti di neraka. Ini naudzubillah subhanallah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga salat namanya salatul awwabin. Salat awwabin. Ya, sesudah selesai sholat maghrib, sholat sunnah ba'diyah maghrib, kita sholat awwabin. Ada yang pernah sholat awwabin? Pak? Cum. Ya, nanti insya Allah nanti kita tulis sholat sunnah ya. Itu sholat sunnah awwabin. Ada juga bacaan-bacaan, wiridan-wiridan yang ada tertera di dalam kitab Durrus Saniyah Iraddil Wahabiyah. Mufti Mekah Ahmad Zaini Dahlan, beliau mengatakan, juga diterangkan dalam kitab Ahmad Dairobi, salah satu di antara wiridan supaya kita mendapatkan husnul khatimah, mati dalam keadaan iman dan Islam, sebelum sholat subuh, setelah selesai sholat sunnah subuh, qobliyah subuh, baca doanya, ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian ditambah Allahumma Allahumma ftahli bi futuhil arifin, Allahumma ftahli bi futuhil arifin, Allahumma ftahli bi futuhil arifin, Allahumma bi haqqil Hasan wa akhihi wa jaddihi wa abihi wa ummihi wa banihi, najjini minal ghammil ladzi ana fihi ya hayyu ya qayyum, as'aluka an tuhyiya qalbi binuri ma'rifatika ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Dibaca 3 kali lah minimal, 7, 11, 21 atau 41 kali sebelum sholat subuh. Ya. Dan jika kita mendawamkan aurat itu, ini dijamin akan mendapatkan husnul khatimah. Dan ini yang selalu diwiridkan kalau kita di Cilomok ya, Abah Haji almarhum sampai sekarang dituliskan oleh Abu Yan. Subhanallah. Jadi sebelum sholat subuh itu, setelah selesai qobliyah subuh, langsung wiridan itu. Ya, Allahumma bihaqqil Hasan wa akhihi wa jaddihi wa abihi wa ummihi wa bani najjini, terus sampai sekarang Pak. Itu insya Allah fahal apa edahnya, dijaga iman kita alias mendapatkan husnul khatimah. Alhamdulillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah. Karena husnul khatimah ini adalah sangat-sangat ditakutkan oleh seluruh manusia tanpa terkecuali wali. Tanpa terkecuali wali. Zaman Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, banyak wali yang dicabut kewaliannya. Karena wali itu bukan maksud. Wali itu hanya maksud terjaga, tapi kalau tidak bisa menjaga, maka dicabut kewaliannya. Ini dikisahkan dalam kitab Tafsirul Khatir, banyak wali-wali pada waktu itu yang dicabut kewaliannya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan direndahkan martabatnya, direndahkan derajatnya sampai dia menjadi Kristen, sampai dia mengawini menikahi ya perempuan Kristen, kemudian dia juga jadi tukang amal babi, Pak. Ya. Tetapi kalau para nabi dan rasul sudah pasti. Ya kenapa? Karena nabi dan rasul maksum. Tapi kalau selain daripada selain nabi dan rasul tidak maksum.
Makanya seorang wali pun bisa dicabut kewaliannya, bahkan bisa dicabut imannya, apalagi kita. Na'udzubillah subhanallah. Nah, di antara salah satu penyebab seseorang ya dia bisa su'ul khatimah, penghabisan yang jelek, di antaranya adalah ini, mengada-adakan dalam urusan agama yang tidak ada dalilnya, yang tidak maksud daripada Rasul, yang tidak masuk daripada sahabat, ya, bahkan para alim ulama tidak membenarkan itu. Al-bid'atu fid din wa min akhwafi ma yakhafu minhu ala sahibi su'ul khatimah al-bid'atu fid din wa kadzalika ibaru syak fillah wa rasulih wal yaumil akhir. Jadi maksud bid'ah di sini itu apa? Bid'ah sesuatu yang tidak ada dasarnya. Tetapi jangan dikatakan kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu dolalah, tidak. Ya, bukan seperti mereka-mereka yang mengklaim semua yang tidak sesuai dengan ideologi mereka, yang tidak sesuai dengan mereka itu dikatakan dolalah karena ahli bid'ah. Tidak. Yang dimaksud bid'ah di sini adalah bid'ah syar'iyyah, bid'ah dalam akidah. Bid'ah dalam akidah. Ini kemarin-kemarin itu banyak lagi informasi yang ada satu aliran yang mengatakan bahwasanya apa itu namanya, ada satu aliran yang mengatakan bahwasanya Nabi dan Rasul itu, ya, bahkan dia mengatakan kambing Nabi Adam itu pertama sekali orang yang maksiat dulu. Mereka mengatakan Nabi dan Rasul tidak maksum katanya. Ini ada satu aliran yang mengatakan seperti itu. Na'udzubillah subhanallah. Ini yang sangat kita khawatirkan. Ya. Bahkan yang lebih parah adalah syak fillah wa rasulih, ragu atas ketuhanan Allah, ragu atas kerasulan kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sangat berbahaya. Atau dia beriman kepada Allah tetapi tidak sesuai imannya kepada Allah. Dia iman kepada Allah tapi tidak sesuai. Artinya apa? Menisbatkan sesuatu yang tidak pantas dan tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat dikhawatirkan ketika menjelang ajal dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ragu atas ketuhanan Allah, ragu atas kerasulan kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga yang lain-lain. Al-bid'atu fi wa kadzalika asy-syak fillah wa rasulih. Makanya zaman sekarang itu subhanallah Pak, harus dibentengi dengan keimanan yang kuat, iman yang kokoh. Caranya gimana? Caranya harus belajar, bertauhid yang benar, beriman yang benar, Islam yang benar. Karena kalau sekarang orang mukmin tapi kadang-kadang imannya acak-acakan, ngaku Islam tapi Islamnya acak-acakan. Kenapa? Karena gak ada panutan, gak ada ikutan, gak mempunyai guru, ataupun belajarnya salah. Ini zaman sekarang, Pak. Ya. Makanya oleh karena demikian, mari perbaiki iman kita. Dengan cara apa memperbaiki iman kita? Belajar tentang keimanan. Kita kaji rukun imannya, iman kepada Allahnya seperti apa, iman kepada para malaikatnya seperti apa, iman kepada kitab Rasul, hari akhir dan yang lain itu seperti apa. Ya, karena zaman sekarang ini sudah detik-detiknya menjelang kiamat katanya. Bahkan ada yang memprediksi, ya, ada yang memprediksi katanya umat Islam itu umurnya itu nggak nyampe 1500 Hijriah. Ya, tapi wallahu a'lam. Ya, mungkin saja benar, mungkin saja tidak. Itu hanya prediksi. Tapi walaupun begitu kita harus takut. Ya, takut kenapa? Takut mati dalam kekufuran. Na'udzubillah dari komentari. Salah satu penyebab juga orang dia bisa su'ul khatimah, menyepelekan urusan-urusan agama. Ini salah satu termasuk penyebab su'ul khatimah. Dia menyepelekan sholat misalkan, menyepelekan puasa, ya menghina
merendahkan syariat-syariat agama. Ini salah satu termasuk penyebab su'ul khatimah. Alhamdulillah. Ya, Pak, ayo kita sholat, ntar aja lah. Puasa masih banyak waktu. Sedekah, ngapain sedekah? Dan yang lain-lain. Apalagi kalau majelis taklim seperti ini, kayaknya udah gede banget kan gitu. Ya. Nah ini orang yang merendahkan, orang yang menyepelekan agama, ini sangat dikhawatirkan ketika meninggalnya dia dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah dari komentari. Berarti kalau kita memuliakan syiar-syiar agama, memuliakan hukum-hukum Allah, memakai, amalkan hukum-hukum Allah, maka insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Begitu. Nah, salah satu termasuknya perintah Allah Subhanahu wa taala, kewajiban yang harus dilaksanakan adalah puasa. Puasa. Ya, karena puasa ini merupakan salah satu rukun Islam. Wajib kita melaksanakannya. Jangan merendahkan puasa. Lah kata Kiai waktu kemarin itu kan tidak semuanya puasa diterima oleh Allah. Betul. Tidak semuanya puasa itu diberikan pahala oleh Allah. Benar. Tetapi walaupun begitu tetap kita harus melaksanakan puasa itu. Nah ini mentang-mentang susah banget ya kalau puasanya yang diterima oleh Allah itu harus ini sekalian aja saya mau nggak puasa. Nah ini nggak boleh seperti itu. Ya nggak boleh seperti itu. Tetap puasanya laksanakan. Adapun nanti toh akhirnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kan kalau masya Allah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah puasa zahiran wa batinan, puasa yang zahirnya puasa, yang batinnya puasa, seluruh anggota badannya puasa. Itulah puasa yang diterima oleh Allah dan diberikan pahala oleh Allah. Tidak puasa yang diancam oleh Rasulullah, kamil shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal atas. Tidak ada sedikit orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan daripada puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Kenapa? Karena tidak menjaga anggota badannya. Matanya tidak dijaga, telinganya tidak dijaga, mulutnya tidak dijaga. Ya, kemudian tangan dan kakinya tidak dijaga, hatinya tidak dijaga. Nah, puasa yang seperti ini, ya puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Tetapi kalau pun bagi kita hanya mendapatkan lapar dan haus, alhamdulillah, yang penting sudah gugur kewajiban saja. Ya, tapi insya Allah Allah tidak sia-siakan. Ya, karena itu kan urusan pribadi, urusan masing-masing. Begitu. Ya kalau puasa matanya dijaga, mulutnya dijaga, telinganya dijaga, semuanya anggota badannya dijaga, insya Allah. Ya, baru masuk kategori man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Oke lah, seandainya puasa kita itu tidak diberikan pahala oleh Allah, ya tidak jadi masalah. Tetapi kita sangat mengharapkan dengan keberkahan bulan suci Ramadan ini Allah berikan pahala daripada ibadah-ibadah yang lain. Seperti ibadah sholat berjamaahnya. Ya, sebagaimana kemarin telah dijelaskan, orang yang sholat berjamaah mendapatkan sholat berjamaah di bulan suci Ramadan, satu rakaat Allah berikan satu kotak di dalam surga. Satu kotak di dalam surga. Tumla'u bin ni'amillah, yang dipenuhi dengan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah. Ya sholat maghribnya berjamaah, sholat isya-nya berjamaah, tarawihnya berjamaah, witirnya berjamaah, sholat subuhnya berjamaah. Alhamdulillah. Nah kalau kita hitung, kalau maghrib saja sudah 3 rakaat, ditambah dengan sholat isya 4 rakaat sudah 7 ditambah dengan sholat tarawih 27 ditambah dengan witir 3 rakaat 30. Minimal itu saja sudah 30 rakaat kita sholat berjamaah, sudah mendapatkan 1 malam
30 kotak di dalam surga. Alhamdulillah. Kan untuk banget. Ya, ditambah dengan sholat subuhnya, alhamdulillah. Ya, ini puasa. Puasa. Nah, salah satu termasuk mendapatkan husnul khatimah itulah memuliakan, mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangan Allah. Ya, seperti puasa sekarang. Ya, kita tahu semata-mata hanya mentaati, berbakti, taat kepada Allah. Adapun pahala yang terserah Allah lah. Mau dikasih alhamdulillah, kagak dikasih juga ya alhamdulillah. Ada pahala yang lain. Ya, duduknya di masjid ini sudah jadi pahala, itikafnya, kumpul-kumpulnya, bersilaturahminya sudah jadi pahala. Dan ini Allah berikan kepada kita, alhamdulillah. Dan selama kita duduk di majlis ta'lim dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Selama duduk di majlis ta'lim kita terjaga daripada perbuatan maksiat. Dijaga oleh Allah dari maksiat. Pahala terus-terusan diberikan oleh Allah. Malaikat pada sibuk nulisin amal baik. Karena satu huruf itu yang terdengar dari mulut kiai, ya kita dengerin tentang ilmu agama, itu satu dibalasnya 10 kebaikan. Satu huruf 10 kebaikan. Sebagaimana diterangkan dalam kitab Taqribul Qaul. Jadi kalau kiai ngaji 1 jam 20 menit sudah berapa ratus ribu huruf yang keluar dari mulut kiai, itulah dilipat gandakan 10 kali lipat. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Ditambah dengan bacaan tadarusnya Al-Qur'annya, alhamdulillah khataman tiap malam. Dan tiap malam khatam terus siapa ya? 1 juz tidak apa-apa, boleh seperti itu, baca Al-Quran rame-rame, mau khatamkan rame-rame, baca seorang juz boleh. Di dalam kitab Tibyan diceritakan seperti itu boleh. Artinya baca Qurannya bersama-sama, seorang 1 juz, 30 orang 30 juz sudah mendapatkan 1 khataman. Boleh. Cara membaca Al-Quran seperti itu boleh. Diterangkan dalam kitab Tibyan fi adabi hamalatul Quran. Ya, boleh. Atau kalau sendiri-sendiri nggak jadi masalah. Setiap malam 1 juz, 1 malam 1 juz, 30 malam, alhamdulillah sudah 1 kali khotaman. Ya, sedangkan bacaan Al-Quran ketika kita pegang dapat pahala, kita lihat dapat pahala, kita baca luar biasa. Kenapa? Karena Al-Quran nanti akan mendapatkan, kita nanti akan mendapatkan syafaat daripada Al-Quran. Itu jangan dikira kita baca Al-Quran, Al-Quran tidak akan mensyafaati kita. Al-Quran akan mensyafaati kita nanti dari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ashabi fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran nanti datang dari kiamat sebagai penolong terhadap orang-orang yang membaca Al-Quran. Alhamdulillah. 1 huruf kalau kita baca Al-Quran 1 huruf di dalam sholat, maka 1 huruf ya dapat 100 kebaikan. 1 huruf dapat 100 kebaikan. Kalau kita baca Al-Quran mempunyai wudu di luar sholat, 1 huruf dibalasnya oleh Allah 25 kebaikan. Kalau kita baca Al-Quran tidak mempunyai wudu, ya 1 huruf dibalasnya oleh Allah 10 kebaikan. Jadi nggak ada ruginya kalau kita baca Al-Quran. Nah, ini alhamdulillah keberkahan di bulan suci Ramadan ini memang benar-benar berkah. Allah lipat gandakan pahalanya. Alhamdulillah. Dan inilah nanti yang sangat kita harapkan, kita nanti akan mendapatkan husnul khotimah. Itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa selain juga menahan lapar dan haus, puasa juga adalah salah satu untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, menahan hawa nafsu.
Karena nafsu itu kalau tidak dikekang, nafsu kalau tidak dikendalikan, selalu diperturutkan, ini akan celaka. Salah satu di antaranya untuk bisa mengekang hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu, ini dengan cara puasa. Karena puasa itu juga sirus syahwat, karena puasa bisa menghancurkan syahwat. Ya, jadi puasa. Kalau orang rajin puasa, insya Allah nafsunya akan sedikit. Ya, tapi kalau udah pas buka, waduh nafsunya nambah lagi. Ya Allah ya Rabbi. Iya, ini kadang-kadang suka kebablasan juga ya, kan gitu puasanya. Tapi walaupun begitu, alhamdulillah yang penting lulus min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari mulai munculnya fajar sampai subuh matahari, yang penting lulus, insya Allah dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Ya, Allah berikan keistimewaan terhadap orang yang berpuasa. Allah balas puasanya tersebut dengan satu kebahagiaan yang tidak ada bandingannya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan nanti di dalam surga. Ada satu keistimewaan bagi orang yang berpuasa, dia dapat satu kenikmatan, dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kenikmatan melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala ini melebihi kenikmatan yang ada di dalam surga. Di dalam surga serba nikmat, serba indah, serba lega dan yang lain-lain. Tidak ada keraguan, tidak ada pusing, tidak ada capek dan yang lain-lain. Tetapi ada satu kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu ketika kita bertemu dengan Allah, ketika kita melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda iftari wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama, bahagia ketika dia mau buka puasa. Ya kan? Bahagia luar biasa, walaupun bukanya dengan kolak plus dicampur dengan kopi, waduh luar biasa. Ditambah lagi dengan apa ya? Luar biasa, bunga gembira. Ya tapi namanya orang puasa ketika menjelang maghrib mau buka puasa itu gembiranya luar biasa, Pak. Tidak ternilai harganya. Dan yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu dengan Allah. Ya, pada hati sebetulnya kita tidak pantas mendapatkan pahala daripada Allah ya. Sebetulnya kalau untuk ukuran kita. Lah kenapa tidak pantas mendapatkan pahala dari Allah? Kamu punya Allah semua. Kitanya punya Allah, kekuatan kitanya dikasih sama Allah, kita dikasih kuat kuasa juga oleh Allah, kemudian dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan, ini kan kita kuat kuasa ini bukan karena kita, bukan, tetapi karena Allah, karena Allah berikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa bisa berpuasa. Ini luar biasa. Makanya kok ya kita semata-mata puasa berbakti saja kepada Allah itu. Ya, berbakti saja kepada Allah. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah puasa. Dan sebentar lagi ya minggu depan, hampir 2 minggu lagi ya, kita merayakan Lebaran. Itu lebih-lebih lagi gembiranya, terutama ibu-ibu sama anak-anak. Menghadapi Lebaran itu bahagia banget. Berbeda dengan bapaknya, otak-atik capek. Tapi insya Allah bahagia luar biasa. Ya, kembali lagi menjadi manusia yang suci, kembali lagi manusia yang fitrah, yang terbebas daripada dosa-dosa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sampai ke Lebaran nanti ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Tapi walaupun Lebarannya masih lama, masih jauh, tapi persiapan Lebarannya sudah dari sekarang. Benar. Itu kemarin waktu minggu kemarin itu puasa penuh, pasar penuh, toko emas penuh. Waduh,
Ya kan? Iya, persiapannya luar biasa. Ya, ya Allah ya Allah. Apalagi kalau ibu sudah sibuk banget, ntar bikin kue apa, beli bajunya di mana, ya, beli emasnya di mana, Padahal nggak perlu beli emas ibu, emas sudah ada pokoknya. Ini persiapan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ternyata salah satu penyebab su'ul khatimah itu adalah yang pertama ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, ragu kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyepelekan, merendahkan syariat-syariat agama. Ini penyebab su'ul khatimah. Ini zaman sekarang orang di Indonesia kebanyakan takut kalau diperjalankan hukum syariat ya. Ini kebanyakan takut gitu kan. Wah, gak usah di Indonesia itu gak usah hukum syariat lah, sudah hukum biasa aja udah ruwet seperti ini. Padahal kalau diperjalankan hukum syariat, insya Allah aman ya Pak. Tiap hari kita mungkin gak ada berita pembunuhan, gak ada berita pemerkosaan, gak ada berita pencurian, gak ada berita anu, apalagi zaman sekarang ya Allah. Itu yang namanya di medsos atau sosmed lah, gak tahu. Itu sudah gak terbentuk. Orang-orang sudah menggunakan alat itu semaunya saja untuk menghina dan caci maki orang. Ya, gak boleh. Alat itu tetap saja alat. Kalau dia butuh ya digunakan, kalau nggak butuh ya dibuang. Tetapi jangan digunakan untuk maksiat karena dia juga bisa jadi saksi nantinya. Ini zaman sekarang kan banyak orang yang menghina alim ulama di media sosial, terutama di YouTube lah. Waduh, itu kalau dibuka YouTube katanya banyak sekali yang menghina agama, yang menghina alim ulama, yang menghina habaib, yang menghina para kiai, yang menghina syariat-syariat agama, bahkan sholat dilecehkan. Itu seharusnya yang begitu ditangkap tuh. Jangan yang ngaji dilarang, yang ngaji ulama ditangkap tuh. Yang begitu tuh pengkhianat, pendusta agama seperti itu. Itu penista agama. Kemarin di Garut ada sekelompok orang menghina sholat. Dia menghina sholat. Gimana sholatnya? Ya Allah ya Allah. Sengaja. Ya. Ada lagi yang bacaan dzikir, ada lagi yang bacaan sholawatnya dihina. Itu seharusnya orang-orang seperti itu ditangkap sama polisi. Penistaan agama. Ya Allah. Nah, inilah salah satu penyebab su'ul khatimah, bila mana orang tersebut merendahkan, menyepelekan urusan-urusan agama, syariat-syariat agama, maka naudzubillah dia ayatnya adalah su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Ya, menyepelekan sholat, menyepelekan puasa, zakat, haji dan yang lain-lain. Begitu. Maka oleh karena demikian, jagalah iman kita, jagalah Islam kita. Dengan cara apa? Belajar ilmunya. Belajar ilmu keislaman yang baik, belajar keimanan yang benar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka oleh karena demikian, marilah kita sama-sama di bulan puasa ini untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita, meningkatkan keilmuan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja silakan. Ya, di mana saja silakan tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan puasa ini hanya sifat seremonial 1 tahun, cuma 1 bulan. Tetapi setelah selesai puasa harus berpuasa. Harus berpuasa, minimal dijaga anggota badannya. Gitu. Yang tadinya suka maksiat ya sedikit-sedikit ya dijauhi. Yang tadinya suka mengunjungi orang ya jangan. Yang tadinya suka ke bar, karaoke tinggalkan. Begitu. Jadi kita berpuasa di lain puasa. Berpuasa di lain bulan puasa, supaya seperti itu,
supaya kita kembali kepada Allah bersih daripada dosa-dosa. Hadirin, mungkin hanya inilah saja yang pertemuan kita kali ini. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya, dan nanti insya Allah kita persiapkan diri kita setelah selesai sholat tarawih berjamaah, kita akan mendengarkan tausiah daripada guru-guru kita tentang masalah nuzul Al-Quran supaya tambah ilmu kepada kita. Ya, makanya harus antusias. Begitu sholat tarawih jangan pulang. Sama ini kiai dengerinnya di speaker juga pada keran lain ilegal waktu ngajinya. Jadi ngajinya ilegal gitu. Apalagi cuma ngajinya di YouTube saja. Ya mungkin hanya bila saja dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah nanti kita akan sambung lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.